Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Fia Septi Anggraini, NPM 2022-31001. Baiklah, pada perkuliahan hari ini mata kuliah konservasi air, tanah serta tanaman. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi untuk hari ini yang berjudulkan struktur dan sistem perakaran. Struktur morfologi akar yang pertama, yaitu akar merupakan bagian organ tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Akar dibedakan menjadi dua tipe, yaitu akar primer dan akar adventif. Yang pertama, akar primer merupakan akar yang berasal dari calon akar atau radikula pada embrio. Akar primer akan membentuk akar tunggang yang mampu mengandalkan pertumbuhan sekunder dengan percabangannya. Yang kedua, yaitu ada akar ademptif, tidak mengandalkan pertumbuhan sekunder. Nah, jadi jaringan penyusun akar yaitu epidermis merupakan lapisan terluar, korteks, dan silinder pusat. Jaringan penyusun akar tumbuhan yang mengadakan pertumbuhan sekunder berbeda dengan akar yang tidak mengandalkan pertumbuhan sekunder. Akar yang mengadakan pertumbuhan sekunder sehingga terjadi perubahan struktur di bagian stele. Berdasarkan kadar dari ujung akar, ada 4 daerah pertumbuhan pada ujung akar, yaitu ada tudung akar, daerah pembelahan sel, daerah pembentangan, dan yang terakhir yaitu ada daerah diferensiasi dan atau pemasakan sel. Yang pertama itu ada tudung akar. Tudung akar terdapat pada ujung akar yang berfungsi untuk melindungi meristem akar dari kerusakan dan membantu penetrasi akar ke dalam tanah. Sel-sel tudung akar sering berisi amilium. Sel-sel ini tidak mempunyai susunan yang khusus atau tersusun dalam deret random. Sel tersebut adalah kolumela. Tudung akar mengatur geotropi akar. Yang kedua yaitu ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar akar. Sel-selnya tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Pada kebanyakan akar, epidermis berdinding tipis. Rambut-rambut akar berkembang dan sel-sel epidermis yang khusus dan sel tersebut mempunyai ukuran yang berbeda dengan sel epidermis. Dinamakan trichoblast. Trichoblast sendiri berasal dari pembelahan protoderm. Jadi epidermis akar mempunyai fungsi untuk penyerapan serta bulu-bulu akar mempunyai kurtikula yang tipis. Selanjutnya itu ada korteks. Selama perkembangannya, ukuran sel-sel korteks yang mengalami diferensiasi pertambahan sebelumnya menjadi vakuolisasi dalam sel tersebut. Pada beberapa akar tumbuhan air, sel-sel korteks tersusun teratur. Banyak dijumpai ruang-ruang udara dan parenkim ini disebut aerenkim. Sel-sel korteks sering mengandung tepung, kadang-kadang kristal. Jadi di bawah epidermis sering terdapat selapis atau 2 lapis sel berdinding tebal tersebut yaitu hipodermis atau ekosdermis. Nah, endodermis terdiri dari selapis sel. Sel endodermis yang mudah dijumpai adanya penebalan dinding suberin yang berbentuk pita mengelilingi dinding sel disebut pita Kaspari. Pada akar yang tidak mengalami pertumbuhan menebal sekunder, lamela suberin biasanya terbentuk di seluruh dinding bagian dalam sel endodermis. Penebalan selulosa sering terjadi. Penebalan lignin terjadi pada dinding tangensial dan radial bagian dalam. Penebalan dindingnya biasanya dimulai dari bagian sel yang berdekatan dengan floem. Penebalan dinding endodermis ini mula-mula sebagai titik disebut titik Kaspari. Kemudian menjadi bentuk pita, akhirnya berbentuk seperti huruf U. Bisa kalian dilihat gambar tersebut yaitu ada gambar endodermis yang ada floem, peristikel, bulu akar, epidermis, korteks, endodermis,
metaxilem, fructoxilem. Stele atau silinder bekas pengangkut. Bagian ini dipisahkan dari korteks oleh endodermis. Lapisan terluar yang berbatasan dengan korteks adalah perisikel. Perisikel berfungsi untuk menghasilkan primordia akar lateral dan sebagian kambium pembuluh yang menghasilkan flum dan xilem sekunder. Sel-sel perisikel seperti halnya meristem apikal bersifat diploid. Pensikel kadang-kadang terdiri dari satu lapis sel berdinding tebal. Akar mungkin mempunyai jari-jari xilem satu sampai banyak. Berdasarkan jari-jari ini, maka akar dinamakan bersifat yang pertama monoarkah apabila satu jari-jari xilem. Diarkah apabila mempunyai dua jari-jari xilem. Tiga, triakah apabila mempunyai tiga jari-jari xilem. Dan yang terakhir adalah polikah apabila mempunyai lebih dari 6 jari-jari xilem. Sistem perakaran pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang atau yang kita sebut taproot merupakan akar lembaga atau radikula yang tumbuh terus menjadi akar utama dan cabang-cabang lebih kecil. Akar tersebut merupakan akar 7 lembaga yang dalam perkembangan dua selanjutnya tidak berkembang, tetapi pada pangkal batang keluar akar yang banyak dengan ukuran relatif sama. Oke, sekarang lanjut dengan contoh sistem akar serabut atau radix adventitia. Nah, jadi akar ini biasanya atau umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil, walaupun kadang-kadang tumbuhan dikotil juga memilikinya. Dengan catatan, tumbuhan dikotil tersebut dikembangkan dengan cara dicangkok atau di stick. Fungsi utamanya adalah untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Bisa kita lihat contohnya. Jenis akar pada sistem akar serabut yaitu yang pertama ada akar yang menyusun akar serabut kecil-kecil berbentuk benang. Contohnya yaitu pada akar padi. Yang kedua ada akar serabut kaku keras dan cukup besar seperti tambang. Contohnya yaitu pohon kelapa. Ketiga ada akar serabut besar-besar hampir seperti lengan masing-masing tidak banyak memperlihatkan percabangan, misalnya pada pandan atau Pandanus tectorius. Dua, ada sistem akar tunggang atau radix primaria. Pada waktu perkecambahannya, radikula terus bertumbuh menjadi akar primer dan akar sekunder, terus tumbuh dan bercabang-cabang. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan makanan. Sistem akar ini bisa terdapat pada tumbuhan biji belah dan tumbuhan telanjang. Sistem akar tunggang hanya ditemukan pada tanaman berkembang biak secara generatif melalui biji. Klasifikasi akar tunggang berdasarkan percabangan dan bentuk antara lainnya, yaitu yang pertama ada akar tunggang yang tidak bercabang. Sekalipun ada sedikit cabangnya, namun biasanya cabang ini hanya berbentuk serabut yang halus. Nah, yang pertama seperti contoh yaitu berbentuk tombak seperti wortel, terus lobak, akar lobak. Nah, jadi fungsi dari akar tersebut yaitu sebagai tempat penimbunan cadangan makanan. Sehingga seperti yang kita lihat, gambar tersebut yaitu akarnya itu menempel pada buah yang sudah dihasilkan. Yang kedua yaitu berbentuk gasing atau napiformis. Pangkal akar berbentuk gasing berukuran besar dan membulat. Cabang akar berupa serabut akar yang hanya terdapat pada ujung akar yang sempit meruncing. Nah, contohnya yaitu bengkuang dan bit. Seperti yang kita lihat ya, serabut akarnya hanya pada ujung akar dan sedikit meruncing.
Yang ketiga yaitu ada benang atau filmiformis. Akar tersebut berbentuk benang, akarnya berupa akar tunang berukuran kecil dan panjang, seperti serabut akar serta sedikit sekali bercabang, misalnya pada kratok. Yang kedua yaitu ada akar tunggang yang bercabang atau ramosus. Akar tunggang ini tumbuh kurus ke bawah, bercabang banyak, dan cabangnya dapat bercabang lagi. Sehingga daerah perakaran menjadi luas. Bentuk perakaran seperti ini dapat memberikan kekuatan yang lebih besar kepada batang. Dan juga daerah perakaran menjadi amat luas, sehingga dapat diserap air dan zat-zat makanan yang lebih banyak. Susunan akar ini terdapat pada pohon-pohon yang ditanam dari biji. Fungsi akar. Nah, yang pertama yaitu ada akar udara atau gantung, tumbuh ke arah tanah. Akar ini keluar dari bagian-bagian tanaman yang terdapat di atas tanah, bergantung di udara. Selama masih menggantung, akar ini hanya dapat menolong menyerap air dan zat gas dari udara, seringkali mempunyai jaringan khusus yang menimbun air yang disebut dengan filamen. Contohnya yaitu akar anggrek kalajengking. Akan tetapi, jika akar ini terpecah dan ke dalam tanah, bagian yang masuk tanah lalu berlakuan seperti akar, biasanya akan menyerap air dari dalam tanah. Bagian yang di dalam atas tanah seringkali berubah menjadi babat, seperti yang dapat pada pohon beringin. Kedua, akar penggerek atau penghisap akar yang terdapat pada tanaman yang hidup seperti parasit yang berfungsi untuk menyerap air dan zat makanan dari pohon inangnya, seperti kita dapat pada benalu. Akar pelekat keluar dari buku-buku batang tumbuhan memanjat untuk menempel pada tiang panjat. Akar pembelit juga untuk memanjat, tetapi dengan memeluk tiang panjatnya. Contohnya seperti tumbuhan vanili, lada, dan sirih. Yang keempat yaitu ada akar pembelit atau Cirrus radicalis, juga untuk memanjat, tetapi dengan membelit atau memeluk penunjangnya. Contohnya seperti vanili. Yang kelima yaitu ada akar nafas atau pneumatopora, yaitu cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air tempat tumbuhnya pertumbuhan. Pada akar ini terdapat banyak lubang atau celah untuk jalan masuknya udara yang diperlukan dalam pernafasan, karena tumbuhan ini biasanya hidup di tempat yang di dalam tanah sangat kekurangan oksigen. Contohnya seperti di hutan bakau atau mangrove, pada tanaman bogem atau Soneratia sp, dan kayu api. Yang keenam yaitu ada akar tunjang. Akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah dan seolah-olah menunjang batang ini jangan sampai rebah, sampai seperti akar nafas. Bagian terdapat di atas permukaan tanah. Pada akar ini banyak lubang atau celah untuk kepentingan nafasan. Misalnya pada pohon bakau dan pohon pandan. Selanjutnya yaitu akar butut. Bagian akar yang tumbuh ke atas atau membengkok lagi masuk ke dalam tanah. Nah, jadi akar ini berfungsi seperti halnya dengan akar nafas yang terdapat pada tumbuhan di tepi pantai yang rendah berlumpur. Contohnya yaitu pohon tanjak. Yang terakhir yaitu ada akar banir atau akar papan atau butres. Akar banir atau akar papan ini merupakan perkembangan pangkal akar lateral yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Metamorfosis akar ini terjadi pada penyusun hutan tropis atau basah, karena tajuk lebih besar dibandingkan akar kari dan randu alas. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan hari ini, semoga
manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.